Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Hakan Çalhanoğlu dinilai tak mampu memainkan peran Marcelo Brozovic dalam laga imbang melawan Fiorentina. Seperti diketahui dalam laga melawan Fiorentina kemarin, pemain Turki itu diminta pelatih untuk menggantikan Brozovic yang absen karena belum pulih dari cedera. Artinya bahwa Çalhanoğlu tak diplot di posisi aslinya. Dia selama ini lebih dikenal sebagai gelandang serang yang menopang kinerja para striker. Tanpa kehadiran Brozovic, aliran permainan Inter pada babak pertama tak sebagus seperti sebelumnya, yang membuat mereka kesulitan melakukan penguasaan bola. Fiorentina pun dengan leluasa memberikan ancaman yang memaksa Samir Handanovic melakukan beberapa penyelamatan. Meski di babak kedua Inter bangkit, namun secara keseluruhan Çalhanoğlu tidak berada di level yang tepat untuk bisa menggantikan peran Brozovic. Corriere dello Sport berargumen bahwa Çalhanoğlu bukan solusi yang ideal untuk mengisi peran sebagai regista di lini tengah Inter alias sutradara permainan tim yang sejauh ini diperankan dengan sangat bagus oleh Brozovic. Di musim ini sudah ada 3 pemain yang diplot untuk menggantikan Brozovic, yaitu Barella, Vecino, dan terakhir Çalhanoğlu. Namun tidak ada dari mereka yang mampu memainkan posisi Brozovic dengan cukup bagus. Dan hasilnya Inter belum pernah memenangkan satu pun dari 3 laga yang dimainkan tanpa Marcelo Brozovic. Gelandang Inter Marcelo Brozovic dikabarkan batal memperkuat timnas Kroasia di jeda internasional ini karena belum sepenuhnya fit pasca cedera. Brozovic dan rekannya Ivan Perisic sebelumnya dipanggil timnas Kroasia untuk melakoni pertandingan persahabatan. Tetapi kondisi sang gelandang saat ini belum memungkinkannya untuk tampil. Sebagaimana dilansir Gazeta.it bahwa gelandang berusia 29 tahun itu tidak bisa memenuhi panggilan timnas untuk melawan Bulgaria dan Slovenia karena masalah kebugaran. Dan itu berarti Brozovic akan tetap bersama klub. Dia telah melewatkan 2 pertandingan terakhir Nerazzurri di ajang Serie A, yakni melawan Torino dan Fiorentina. Klub tentunya berharap dia akan segera pulih sepenuhnya dan tersedia di skuad Simone Inzaghi untuk laga melawan Juventus. Cedera betis didapat Brozovic saat pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Liverpool pada Rabu 9 Maret 2022. Sebenarnya kondisi Brozovic sudah semakin membaik, tetapi klub sangat keberatan untuk mengizinkannya memperkuat timnas demi meminimalisir resiko memperburuk kondisinya. Pelatih Salernitana Davide Nicola menilai bahwa penurunan performa Inter dalam beberapa pekan terakhir ini karena kesulitan mempertahankan gaya permainan mereka dalam jangka panjang. Laju Inter tertahan secara dramatis pada paruh kedua musim ini, berbanding terbalik dengan paruh pertama yang jauh lebih baik, dan situasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah kelelahan karena jadwal Inter yang buruk sejak awal tahun 2022. Terlebih lagi sang pelatih Simone Inzaghi jarang melakukan rotasi, terutama di lini tengah. Adapun penyebab lainnya bisa karena gaya permainan Nerazzurri itu sendiri, dan Davide Nicola yakin bahwa inilah masalah utamanya. Berbicara dalam sesi konferensi pers setelah timnya kalah 0-2 dari Juventus, Davide Nicola mengatakan bahwa tim besutan Simone Inzaghi memang memiliki pemain-pemain top. Akan tetapi pendekatan yang mereka terapkan akhir-akhir ini bisa menjadi kerugian dalam perburuan gelar Scudetto. Kualitas terbaik Juve sekarang adalah kemampuan mereka dalam meraih hasil dan lebih konsisten. Sedangkan Inter memiliki skuad yang sangat kuat, tetapi gaya permainan mereka yang mungkin tidak berkelanjutan dalam waktu yang lama. Jelas Davide Nicola.
Inter dikabarkan menyalakan kembali minat mereka pada striker Atalanta Duvan Zapata di bursa transfer musim panas ini. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport bahwa Nerazzurri kemungkinan mencoba kembali menyetujui kesepakatan dengan Ladea untuk transfer pemain berusia 31 tahun tersebut pada musim panas ini. Nerazzurri memang pernah mencoba mengontrak Zapata pada musim panas lalu sebagai pengganti Romelu Lukaku yang hengkang ke Chelsea. Akan tetapi kubu Atalanta mematok harga tinggi untuk pemain asal Kolombia tersebut. Situasinya jelas berbeda pada musim panas nanti di mana Atalanta bakal sangat terbuka menjualnya, mengingat sang pemain telah menghabiskan sebagian besar tahun 2002 ini dengan absen karena cedera. Sementara itu Zapata sendiri juga masih tertarik dengan kemungkinan kepindahan ke Inter. Dia mungkin bukan lagi menjadi target utama Inter, tetapi jika harganya cocok, maka klub siap untuk mengamankan jasanya di musim panas nanti. Sejauh musim ini Zapata telah tampil sebanyak 23 penampilan di semua kompetisi untuk Atalanta, di mana ia mencetak 12 gol dan menyumbang 7 assist. Persaingan menuju tangga juara Serie A musim 2021-2022 semakin memanas memasuki 8 pertandingan terakhir. Saat ini AC Milan masih berada di puncak klasmen dengan koleksi 66 poin, disusul oleh Napoli di peringkat kedua yang terpaut 3 angka lebih sedikit. Sementara Inter Milan yang berstatus sebagai juara bertahan masih berada di peringkat ketiga dengan koleksi 60 poin. Tapi mereka masih memiliki satu laga tunda kontra Bologna, yang artinya memungkinkan Nerazzurri untuk kembali memangkas jarak dengan sang rival. Namun posisi Inter rawan digusur oleh Juventus yang saat ini hanya berselisih 1 poin dengan mereka. Si Nyonya Tua akan menjadi lawan mereka di pekan ke-31 setelah jeda internasional. Jika menilik posisi tim di tabel klasmen serta penurunan performa yang ditunjukkan oleh Inter dalam 2 bulan terakhir, tak sedikit pihak yang lebih mengunggulkan Milan untuk menjadi juara. Namun manajer Juventus Massimiliano Allegri memiliki pendapat berbeda. Allegri justru meyakini Inter masih memiliki peluang besar untuk menjadi kampiun ketimbang Milan. Tentu saja Inter masih menjadi favorit juara di musim ini, ujar Allegri seperti dilansir dari Sempre Inter. Samir Handanovic berhasil membuat catatan pribadi saat melawan Fiorentina kemarin. Kiper asal Slovenia itu memainkan pertandingannya yang ke-358 di Serie A bersama Inter dan berhasil menyamai pencapaian Tarcisio Burnic di posisi ke-7 di antara para pemain dengan penampilan Nerazzurri terbanyak di kompetisi tersebut. Samir berpeluang mempertajam rekor penampilan bersama Nerazzurri karena dia masih menjadi pilihan utama di sisa musim ini. Dan dia kini akan memperpanjang kontrak bersama Nerazzurri untuk 1 musim ke depan.